Pembangunan gereja yang dipersulit. Masih berpotensi kah Jember ketika memang oke lah ada influencer beberapa yang memang sudah mempromosikan. Emang seberapa potensinya Jember tentang hal itu? Kayak gitu sih. Soalnya kebanyakan aku lihat konten kreator Jember. Misal kayak ada 100 konten kreator Jember dikumpulin, kontennya kita jajarin. 80% sama mungkin dari stylenya apa kayak Oh gitu. iya, Nggak punya ciri khas dan sebagainya. Nggak punya ciri khas tuh bener. Kembali lagi di acara Buah Bibir. Kita akan membicarakan sesuatu yang lagi hangat. Meskipun tidak, yang penting ada buah bibirnya. Yo. Jadi siap episode ada slogan Ada baru gitu ya? sesuai apa yang saya Yang ada di otak gitu, gitu aja. Yang penting Kayak kemarin ada kan aja. gitu, ya. Oke, di sini langsung bersama ada Stephen Yong Halo. selaku minoritas. Dan juga ada Bian Halo. sebagai Dosen dosen. aja. Dosen tentang bisnis ya, ekonomi ya. Bisnis. Berat sih pembicaraan hari ini. Berat bro, Oke, karena oke. kita akan membahas tentang perkembangan Jember untuk kedepannya secara bisnis. Secara bisnis. Iya. Bisnis. Gak belajar. Nggak ada lagi. sih, aku juga nggak tahu. Apa mau kuliah aja, ikut kuliah aku aja. Ya, tapi kalau menurutmu kamu selama hidup di Jember sering dianggap Cina nggak? Wah, orang buta pun tahu ya. Nggak mungkin dia, oh ini orang timur nih. Pasti nggak ada dia. Nggak, tapi Yaman, dikira orang Yaman. Enggak, kalau Yaman terlalu jauh. Iya. Masa ada orang kayak ini dipanggil Habib ya? Enggak terlalu jauh sih. Tapi keresahanmu tentang Jember apa sih? Sebagai konten kreator apa sebagai minoritas nih? Dua-duanya juga nggak apa-apa. Pembangunan gereja yang dipersulit. Ada emang ada nggak ada? Nggak ada di sini, semuanya pada adem-adem ayam ya. Ya. Kalau sebagai konten kreator mungkin nggak ada sih. Aku cinta pemerintahan Jember sih sebenarnya. Kenapa? Aduh. Masa sih? Kenapa pas langsung ke Pemda gitu ya? Kenapa? Masa sih kamu cinta sama pemerintahan Jember? Sama orang Jember juga? Cinta. Maksudnya kamu nggak ada yang kenal, makanya beberapa orang Iya, ya benar. nggak tahu kalau ternyata kamu itu. Mungkin banyak yang nggak tahu kalau aku orang Jember mas. Tapi sekalian aku mainin peranku di situ. Iya pak, iya pak. Jadi sering nggak nago orang. Wih, lagi liburan ke Jember bang. Iya. Iya besok balik lagi. balik kemana? Banyak yang Relate ngomong gitu ya? Serius. Oh, iya? Nah, jadi aku nggak ngaku. Alasanmu kenapa? Gak ada, goda aja. Aku seneng goda orang aja maksudnya. Oh, nah, tadi di Roxy aja ada yang tanya juga kan. Wih lagi di Jember bang. Aku jawabnya selalu, iya cuma 2 hari. Habis itu ketemu lagi. Ya? Lagi minggu depan ya. Jember panjang gitu. Kamu di Jember itu nggak sih, maksudnya ada tempat tersendiri nggak sih di Jember, ataukah memang kamu nggak pernah dihiraukan aja sebagai? Jadi sebenarnya di Jember dari semua metrik yang sosmed aku punya itu Jember mungkin 2% doang mungkin follow. Iya, Jadi yang nonton paling ya? tinggi itu masih Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang sama Bali. Nah, makanya kayak beberapa case kayak yang kemarin lagi rame-rame di Jember apa itu nggak aku bahas soalnya banyak nggak ngerti juga, masa nggak relate gitu loh. Misalnya kayak tiba-tiba Nanda PS memenangkan penghargaan, ya orang Jakarta Nanda PS sih. Siapa gitu? Aku cinta Jember aku. Aku sama. sama. Tapi kalau kalau kamu cinta Jember, apa sih keresahanmu selama hidup di Jember dan mungkin deket-deket ini? Kalau aku sih selain dosen kan ya di industri kreatif EO kan, Oke. ya di event organizer. Jadi ya sering berhubungan sama teman-teman pelaku kreatif ya. Misalnya kayak influencer. Kadang kan kalau misalnya bikin event kan butuh kan. Kayak influencer tuh kan butuh. Jadi kenalnya kan dari situ kayak Jasmine. Terus kayak Kayus gitu-gitu kan kenal-kenalnya dari situ. Nah, cuma selama aku di industri kreatif ya di Jember ya ngerjain proyek-proyeknya Pemda nih, beberapa proyek Pemda tuh aku tuh nggak pernah tahu kalau influencer tuh bener-bener dapet program gitu loh. Jadi kayak Jalan sendiri ya. jalan sendiri. jalan sendiri. Jadi tak lihat mereka itu besar itu terus bisa kaya raya lah ya kayak Mas Steven ini kan Steven, ya. iya, banget. Kaya banget kan dia kan dia 1,2. Gunung Gumitir. Tidak dong. Yang punya Gunung Gumitir. Ya itu kan? bisa kaya sendiri bukan gara-gara dapat fasilitas dari Pemda. Bisa jadi itu mas. Mungkin ada beberapa konten kreator yang kurang nasionalis ke Jember karena dia merasa nggak di Anggap. sebenarnya ngomongin diri sendiri. Cuma kan biar nggak salah Iya, ya. iya, curhat. Brengsek, kira-kira. Iya ya. Mungkin ada Curhat, beberapa curhat. kreator yang merasa lah Jember nggak menyebabkan aku jadi seperti ini, mungkin gitu ya. Dulu tuh sempat
ada di fase aku sama TP46 mungkin kalau tahu. Teman-teman itu akan mesti bareng Oke, BTP. oke. Nah, ketika bareng BTP, aku followerku masih 6.000, TP Oke. udah 20 ribuan lah gitu. Oke. Tapi orang Jember itu malah Taunya? lebih foto sama aku daripada TP gitu loh. Ya Iya, mungkin iya, aku iya. kayak monumen. Mungkin TP 20.000 itu 18.000 followersnya Thailand mungkin. Lah, enggak sih. Nah, tapi ketika di Surabaya yang banyak yang minta foto ke TP itu banyak. Nah, aku keresahanku, loh, TP ini konten kreator gede loh YouTube. Maksudnya Iya, YouTube iya. kan, aku Kan cuma banyak yang konten tahu. Instagram. Tapi kok malah ke aku ya? Maksudnya berarti orang-orang Jember ini referensinya kurang ataukah memang TP yang kurang aware ke Jember gitu? Konten kreator, jadi kayak aku sih konten kreatornya tuh kayak Mas Rizky tuh udah kayak yang diangkat kan sering Iya, isu-isu iya, Jember, iya, apa ya kebentuk sih. Oh. Orang Jember banyak yang tahu. Karena niche dan juga algoritmanya gitu. atau- Algoritma hanya mengarahkan ke sana. Kayak gini kemarin aku fit callan sama Mas Nasion berkat konten yang kemarin. Kata Mas Nasion kan memang nggak rame. Cuma akhirnya Mas Nasion kayak mulai dinotis kalau ternyata dia orang Jember. Masih berpotensi kah Jember ketika memang oke lah ada influencer beberapa yang memang sudah mempromosikan. Emang seberapa potensinya Jember Oke. tentang hal itu? Kalau Banyuwangi nih ya, kita lihat Banyuwangi. Nah, itu kan saya ada beberapa teman kan di Banyuwangi. Oke. Jadi kalau dulu waktu zamannya Pak Anas tuh, Pak Anas ya yang awal-awal dia kan fokusnya ke promosi wisata tuh. Oke. Promosi wisata pantai-pantai itu kan dan lain-lain. Itu dikumpulin beneran sama bupati, tapi dikumpulinnya tuh cuma nggak cuma kan saya pernah tahu ya di Jember tuh kan dikumpulin di pendopo. Terus Oke. habis gitu habis dikumpulin terus Diadu ya. enggak, itu loh. dia selesai gitu. Nggak dibilangi mau dapat penghargaan juga enggak Ah, gitu kan. Nah, iya. kalau di Banyuwangi itu diseriusin. Jadi Oh. biasanya diseriusin tuh ini ada sekian potensi wisata nih di Banyuwangi, ada A, B, C, D, E. Nah, ini gimana nih biar bisa terkenal gitu. Bahkan promo-promo apa kayak anak Banyuwangi yang dia punya memang impactnya besar ya misalnya, tapi dia kuliahnya nggak di Banyuwangi, ya di mana di Surabaya apa, nah, itu mereka ada yang dapat kayak fee gitu dari Pemda, cuma sekadar untuk ngepost wisata Banyuwangi Oke, berarti maksudnya ke anggaran. ke anggaran. Oh, Jadi dapat anggaran khusus dari Pemda memang. Dan nggak masalah sebenarnya kayak Nggak gitu. masalah. Apa alasannya di Jember nggak ada anggaran kayak gitu atau apapun atau tidak melibatkan influencer? Masih tidak merasa urgensi mungkin. Jadi Atau- bisa jadi karena nggak tahu. Maksudnya orang dinasnya tuh nggak kenal. Kan nggak bisa kalau cuma kenal bupatinya aja. Benar, Kalau benar. bupati ketemu bupati doang nggak ada kepala dinasnya ngapain? Cuma mungkin konten kreator yang tidak bervalue mungkin. Kayak gitu sih. Soalnya kebanyakan aku lihat konten kreator Jember, konten kreator Jember. Misal kayak ada 100 konten kreator Jember dikumpulin, seret, kontennya kita jajarin. 80% sama mungkin dari stylenya apa kayak Oh gitu. ya, Nggak punya ciri khas dan sebagainya. Nggak punya ciri khas tuh bener. Orang misalnya kayak Mas Nasion jago foto, terus dia bikin Konten soal foto. tutorial foto dan sebagainya apa, kan ada yang gini. Jadi dia itu memang punya nilai, terus dia rekam, akhirnya ternyata nilai itu kesebar dan banyak yang suka gitu. Oke. Kalau bisnis sosmed itu kan sebenarnya ya soal cara pandang ya. Karena aku lucunya kalau teman-teman bisnis sosmed itu cara pandangnya itu lokal bro, kan nggak bisa. Oke. Makanya kayak Steven kan dia lebih banyak di luar apa karena mungkin pasarnya ada di situ bukan di Iya, Jember. iya. Nah, mungkin orang-orang Jember mungkin nggak tahu karena entah dia belum kenal atau mungkin karena memang pasarnya aja yang nggak ada. Oke, seberapa pentingnya influencer atau selebgram atau konten kreator untuk kemajuan Bisnis. bisnis dan Bisnis. kotanya? Nah, juga? kalau misalnya kita lihat Banyuwangi nih ya, kalau misalnya kayak Mas Steven nih, dia banyak di luar. Nah, setidaknya kalau dia tuh bikin konten sekali, sebulan sekali atau sebulan 2 kali soal Jember gitu. Nah, orang-orang viewersnya kan pasti nonton kan. Jadi Jember di sebelah mana ya? Soalnya kalau kita lihat di Tapal Kuda aja ya, tempat wisatanya Jember tuh termasuk anu loh. Maksudnya kita tuh punya banyak pantai dan punya banyak gunung bukit ya. Oke. Kalau misalnya Banyuwangi kebanyakan pantai. Oke. Ya kan, Bondowoso nggak punya pantai malah. Apa dia mungkin? Ya kan, Ya. gunung lah, Ijen lah, yang jadiannya kan cuma Ijen. Punya Situ monumen Bondo, tapi ya kereta, kereta iya. gak jalan. Iya. Oke, kalau Situ Bondo pantai, Oke. gunungnya ya paling cuma ya sama Ijen itu aja. Nah jadi kalau Jember tuh sebenarnya paketnya lengkap kalau Oke. wisata, cuma anehnya kenapa promonya gitu-gitu doang gitu loh. Ah, oke. Berarti promonya gitu-gitu salah influencernya ataukah salah kebijakan pemerintah? Kalau aku bilang dua-duanya nggak bisa mas. Misalnya influencer nih pada niat-niat gini, ayo kita majuin Jember gini, pemerintah nggak support, kita Iya, kesana nggak bisa. malah harus bareng lah. Sama kayak jalan hubungan. Kalau satu tok yang niat ya pasti Nggak broken bisa, home juga nggak nggak bisa bisa. sih. Oke. Dua-duanya harus ada kayak kemauan, harus diskusi, ketemu gimana nih apa gini pemerintah ada, aku bisa support kayak gini. Iya yang ngajak Mungkin- harusnya Pemda memang. Iya.
Influencer mungkin kalian akan free akses kayak gini-gini tapi nanti buatin misalnya kayak gitu tuh. Papuma kayak gini. Iya, benar. Influencernya juga kayak gini. Oh. Harusnya sih dua-duanya sih kalau aku. Dua-duanya. Salah satu nggak bisa sih. Oke lah, ini terakhir mungkin harapan dari kalian berdua untuk Jember. Kalau saya sih harapannya Pemda itu tidak hanya jualan anak muda tuh ya hanya sekadar jualan. Yang ujung-ujungnya itu malah mereka tuh hanya dimintai tolong tapi ya bentuk terima kasihnya ya cukup terima kasih. Tapi gak ada bener-bener program atau kebijakan yang memang membuat mereka itu ya bisa terfasilitasi ya. Maksudnya secara ekonomi mereka bisa naik gitu loh. Jadi biar mereka itu juga ya mereka cari duit sendiri udah bisa. Soalnya teman-teman influencer kan tanpa dapat dari Pemda yang udah gede-gede kan udah bisa, udah besar kan. Tapi kalau difasilitasi sama Pemda, terasa itu kan bisa nular ke teman-teman influencer yang lain biar mereka juga naik level ya. Naik level ya. Next levelnya tuh biar mereka juga belajar gitu. Jadi harapan saya tuh ya bener-bener terfasilitasi teman-teman influencer, anak-anak muda, gak cuma buat jualan kampanye-kampanye doang gitu. Harapannya sih gitu aja. Ya, kalau Steven sendiri harapan? Oke. Dua-duanya kali ya, ke pemerintah ke influencer juga ya. Iya. Nah, kalau yang ke pemerintah dulu deh. Kalau ke pemerintah dulu mungkin misalnya nanti memang sudah ada project-project yang mau ke influencer, tolong kasihkan kepada orang yang tepat gitu loh. Nah, Kadang dari pusat itu udah ada, dana udah ada, tapi orang yang disuruh nge-handle bukan orang yang tepat gitu loh. Kadang dikasihkan orang yang ngertinya asal ya influencer followersnya tinggi atau apa gitu, asal kerja lah. Harus cantik misalnya kan kayak gitu, harusnya asal kan kerja gitu. Pertama itu, habis itu yang kedua saat memang mau memperkerjakan influencer, kerjakan influencer itu sebagai orang untuk mensponsori Jember, bukan mensponsori nama bupatinya. Nah, ya betul tuh. Jadi kayak itu netral maksudnya. Misalnya Iya, memang betul. ternyata yang kemarin di kubunya Pak Hendy masih ada yang bagus, harusnya dipanggil juga gitu. Harusnya. Harusnya. Jadi selama ini kan masih kayak ya udah dia bupatinya cuma mau yang selama ini nge-support dia apa. Jadinya influencernya kerja ke bupati bukan ke Jember. Oke. Berarti yang dapat penghargaan kemarin harus dipanggil lagi ya, Bro? Ini nggak bagus ya. Aduh. Harusnya gitu sih. Pertama itu dulu ya. Jadi kayak influencernya bekerja atas nama Jember, bukan atas nama Hendy, Fawaid dan sebagainya gitu. Yang jalan Sepakat tuh bener tuh. Oke. Tapi kalau influencernya masih yang kayak gini-gini, akhirnya kan nggak ada impact. Pemerintah kan mikir, udah keluarin dana nggak ada impact, juga Iya, nggak tambah setuju, terkenal. bagus, Akhirnya Iya. jadi lingkaran setan. Nah, jadi dua-duanya harus berbenah. Pemerintahan berbenah, influencer juga berbenah. Coba bikin konten yang ada value-nya. Biar waktu dana turun, akhirnya ada impact. Pemerintahan mulai mikir, ternyata selama ini jalannya memang kayak gini gitu. Ya. Berarti kamu anggap banyak influencer Jember sih nggak bervalue? Yang bener 5%. 95% aku bilang jelek. Bervalue atau enggak kita coba Siap. bahas tentang next Oke. episode-nya ya. Ya. Beneran didalemin apa kok neng Jember iki gak maju-maju influencer. Udah, terima kasih untuk Vian dan juga Steven sudah gabungan di konten ini. Pokoknya teman-teman langsung aja subscribe, Stefan like, dong. komen dan juga Mas dosen. Vian, Mas siapa? dosen, Mas dosen Jember. Instagrammu? Mas dosen Jember. Mas Mas dosen Jember namanya. Mas dosen Jember. TikTok sama Mas Mas dosen Dosen Jember. Jember. Dan untuk Steven ya Steven Young dan lebih gede YouTube-nya, gak apa-apa. Kalau misalnya ada saran pengen membahas apa langsung aja tulis di kolom komentar ya. Saya butuh. Oke, terima kasih teman-teman. Kembali lagi di Ajar Buah Bibir. Membahas sesuatu yang lagi rame, beda lagi.